Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih wa barakan alaih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, ikhwatu fillah, kita kembali lagi di pelajaran tafsir hari Selasa ini mendekati maghrib. Kita lanjutkan ayat 84. Allah Ta'ala firman, wa idh akhadna mitsaqakum la tasfikuna dima'akum wa la tukhrijuna anfusakum min diyarikum summa aqrartum wa antum tashhadun. Ayat 85, summa antum haula'i taqtuluna anfusakum wa tukhrijuna fariqan minkum min diyarihim tazaharuna alaihim bil ismi wal udwan wa iyyatukum usara tufaduhum wa huwa muharramun alaikum ikhrajuhum afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd fama jazaa'u may yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya yaumal qiyamati yuradduna ila asadil adab wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari kalian, yaitu kalian tidak akan minum mereka itu juga terlarang bagi kalian. Apakah kalian beriman kepada, ini kayaknya ada ini terjemahannya nih ya, Firu ya. Coba itu dulu, jangan di ini dulu untuk di buku ya. Kita cek dulu. Pada 8. Depan 4 ya. Dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari kamu, janganlah memori nah ini Morina Pino ya. Dalam, janganlah kamu menumpahkan darahmu, membunuh orang, dan mengusir dirimu, saudara sebangsamu dari kampung halamanmu, kemudian kamu berikrar dan bersaksi. Nah itu ya, ternyata ini memang ada salah terjemahan ya. Terus ayat 85. Kemudian kamu, Bani Israel, membunuh dirimu, yaitu sesamamu, dan mengusir segolongan dari kamu dari kampung halamannya. Kamu saling membantu menghadapi mereka dalam kejahatan dan pemusuhan. Dan jika mereka datang kepadamu sebagai tawanan, kamu tebus mereka, padahal kamu dilarang untuk mengusir mereka. Apakah kalian beriman kepada sebagian Alkitab, Taurat, dan ingkar kepada yang lainnya? Itu adalah balasan bagi orang-orang yang berbuat demikian daripada kalian, melainkan kenistaan dalam kehidupan dunia. Dan pada hari kiamat mereka dikembalikan kepada siksaan yang berat. Allah tidak lengah dari apa yang kalian perbuat. Nah, perbuatan yang disebutkan di dalam ayat ini adalah perbuatan orang-orang Bani Israel yang ada saat turun wahyu di Madinah. Demikian itu karena Aus dan Khazraj, mereka dari kalangan Ansor, sebelum diutusnya Nabi, mereka adalah kaum musyrikin ya, gitu. Saling berperang ya, menurut kebiasaan mereka ya. Kebiasaannya kan kebiasaan jahiliyah dulu itu ya.
sampai datangnya 3 golongan, yaitu golongan Yahudi, Bani Quraizoh, Bani Nadir, dan Bani Qunaiqo. Setiap golongan ini bersekutu dengan penduduk Madinah. Apabila mereka berperang, maka golongan Yahudi yang menjadi sekutunya akan menolongnya melawan musuhnya yang menjadi sekutu golongan Yahudi yang lain, sehingga orang Yahudi membunuh orang Yahudi. Satu golongan Yahudi mengusir golongan Yahudi yang lain dari rumah mereka. Apabila terjadi kemenangan dan perampasan, kemudian apabila peperangan telah berhenti dan ada tawanan dari dua belah pihak, maka sebagian pihak menembus tawanan yang lainnya. 3 perintah itu semua telah difardukan kepada mereka, yaitu difardukan atas mereka agar mereka tidak menumpahkan darah pada sebagian yang lain, agar sebagian mereka tidak mengusir sebagian yang lain, dan bila mereka mendapati suatu tawanan dari kalangan Yahudi, maka mereka wajib menebusnya. Mereka orang Yahudi melaksanakan perintah terakhir dan tidak melaksanakan 2 perintah yang pertama. Jadi mereka hanyalah memilih perintah yang terakhir, ya, gitu. Sehingga Allah mengingkari mereka tentang itu. Allah firman, afatu'minuna bi ba'dil kitab, yaitu dengan menebus tawanan, ya, itu mengimani sebagian Alkitabnya itu, ya. Dan wa takfuruna bi ba'd, mengkufiri sebagian, yaitu membunuh dan mengusir sama mereka. Di dalamnya itu ada dalil terbesar bahwa iman itu mendorong pelaksanaan perintah-perintah syariat dan menjauhi larangan-larangan. Sesungguhnya perkara-perkara yang diperintahkan syariat termasuk di antara keimanan, ya, itu. Jadi kecelakaan kenistaan itu ketika mereka pilih-pilih syariat, ya. Ya, ini syariat yang disukai itu, ya. Syariat yang enggak suka, ya janganlah gitu, jangan dikerjain lah gitu. Pilih-pilih syariat, ya, gitu, ya, gitu. Fama jaza'u may yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya. Tidaklah balasan orang yang melakukan hal itu di antara kalian kecuali kenistaan dalam kehidupan dunia. Hal itu terjadi, Allah menghinakan mereka, menjadikan Rasulnya berkuasa atas mereka, sehingga ada di antara mereka yang terbunuh, tertawan, dan terusir dari kampung halamannya. Wa yaumal qiyamati yuradduna ila asadil adzab, dan pada hari kiamat mereka dikembalikan kepada azab yang pedih, yaitu azab yang paling besar. Ma'allahu bighafilin amma ta'malun, dan Allah tidak lalai dari yang kalian lakukan, ya. Kemudian Allah menyebutkan penyebab yang terdorong, ya, yang memotivasi mereka kufur kepada sebagian Alkitab dan beriman kepada sebagian Alkitab. Allah firman, ulaikal ladina ishtarawul hayatad dunya bil akhirah. Itulah orang-orang yang membeli kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat. Mereka menyangka jika mereka tidak membantu sekutu-sekutu mereka akan mendapatkan aib, celaan. Kemudian mereka lebih memilih neraka daripada celaan. Oleh karena itu Allah firman, fala yukhaffafu anhumul adab wala hum yunsarun. Mereka tidak akan diringankan siksanya. Bahkan kerasnya azab itu kekal. Mereka tidak memperoleh satu waktu pun untuk istirahat, dan mereka tidak akan ditolong, ya. Yaitu ditolak dari mereka perkara-perkara yang mereka benci. Jadi inilah bagaimana di ayat ini, ayat 84 sampai 86 menerangkan bahayanya menolak syariatnya, gitu. Artinya hanya suka pada syariat tertentu, suka pada syariat ini, gitu, ya. Pada syariat yang lain gak suka, gitu, ya, gitu. Ditolak, ya, gitu. Kemudian juga menjual kehidupan akhirat, ya, untuk mendapatkan dunia. Nah, ini, ya, ini berbahaya sekali, ya. Banyak sekali yang terjebak dalam hal ini, ya, gitu. Dan tentunya bagaimana pun tentu, ya, zaman sekarang, gitu, ya, apalagi di bulan Ramadan nanti kita akan ketemu, gitu, ya, gitu. Harus hati-hati, gitu, ya, gitu. Jangan sampai ada hal-hal yang dia menjual akhiratnya demi dapat dunia, gitu, gitu, dengan cara, ya, gitulah, gitu. Datang-datang, gitu, ya, ke bumi, gitu, ya, Pak, gitu, sumbangan, gitu. Kan ayat gitu, kalau saya kena, gitu, ya, gitu. Punten. Ya, kalau bener emang dia caranya
dia minta sumbangan, tapi bukan gitu juga caranya ya. Kan dalam Islam itu usaha dulu, kerja dulu ya, bukan minta sumbangan, minta minjem gitu nya lain gitu. Usaha dulu gitu ya, dalam Islam itu ya gitu. Upayakan dulu ya gitu. Ya kan kan minta-minta kan. Ujung-ujungnya urusan dunia gitu ya, cuma dia dipalsukan bae lah gitu. Aya itu proposal ke pesantren ke kegiatan Ramadan atau aya, harus hati-hatinya gitu. Dari zaman dulu juga masih ada gitu ya. Yang seperti itu memang beda sekarang bentuknya ya gitu ya. Dan kita harus hati-hati gitu ya. Maka kita juga niat kita dalam memperjuangkan Islam, perjuangkan kebenaran, menjalankan dakwah, ya harus lillah gitu ya gitu. Karena tentunya bagaimana Allah telah menjamin hal itu ya gitu. Ya soal rezeki, soal pendapatan, beda pendapatan, beda namanya pendapat berbeda gitu ya. Tapi tentunya bagaimana Allah telah menjamin. Kita jangan khawatir ya, berlebihan akan hal itu. Jangan pernah kita menjual ya untuk mendapatkan dunia dengan akhirat itu ya, itu dijual dengan akhiratnya untuk mendapatkan dunia. Masya Allah ya, waliyazubillah. Nah itu saja dari pembahasan hari ini karena memang mendekati maghrib. Moga-moga nanti besok dan Ramadan tidak selalu telat ya gitu, tidak telat terus ya gitu, agar kita tentunya bisa lebih cepat tentunya bersiap-siap tentunya untuk buka ketika azan itu ya, atau ketika waktunya ya maghrib ya. Wa'alaikum warahmatullahi Rabbana atina minal rahmah wa lana minas sadaqah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.